Terima kasih banyak udah mampir ke channel kami. Bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya, please. Biar kami semakin semangat terus bikin video buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semuanya teman-teman dimanapun berada, kembali lagi dengan Abah Uma di Belanda. Kami lagi mau ke rumah sakit, mau check up Abah. Buat teman-teman semua yang pengen tahu kayak apa sih rumah sakit di Rotterdam, kita ada beberapa rumah sakit. Ini salah satunya dekat rumah. Jadi yang penasaran pengen tahu kayak apa sih rumah sakit di Rotterdam, stay tune terus. Bagi yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu ya. Like, comment, and share ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Emangnya Abah pergi ke rumah sakit buat apa sih? Mau check up. Check up. Karena Abah mau operasi telinga. Jadi harus ngobrol dulu sama dokter. Ngapain aja sih aku? Persiapannya apa? Berapa hari? Nginep apa enggak? Jadi nanti dibicarakan di sana dengan dokternya. Jadi ini sekalian aku mau ngasih tahu ya guys, prosesnya itu panjang dan lama sebenarnya. Jadi kita pertama itu kita mesti ke dokter umum dulu, ya kan? Kasih tahu keluhan kita apa. Terus dari dokter umum itu baru kita dapat surat referensi gitu, yang untuk mereferensikan kita ke dokter spesialis. Nah, kali ini kita ke dokter spesialis THT gitu ya, namanya di sini nama bahasa Belandanya KNO. Apa KNO sayang? Kiel, nose, and oor. Iya. Kiel itu tenggorokan, nose, hidung, telinga. Abah tuh udah berapa kali ya ke rumah sakit? Ke spesialisnya? Pokoknya udah 2 kali atau 3 kali beberapa ya? kali lah gitu. 3 kali. Alhamdulillahnya di cover sama asuransi. Iya. Nah, asuransi tapi kita di sini tiap bulan kan bayar sendiri ya guys asuransinya gitu. Jadi memang wajib semua yang tinggal di Belanda itu harus punya asuransi. Halo guys, kita lagi jalan nih. Pintu masuknya sebelah sana guys. Jauh banget parkiran. Udah gitu aku tuh pengap banget kalau pakai masker guys. Pengap ya? Nggak suka. Tapi gimana dong, harus. Aku lagi nungguin Abah nih di Waharoom waiting room. Abah udah masuk ke dokternya. Sudah selesai tadi check up-nya. Penjelasan dan info-info dari dokter untuk operasi nanti tanggal 5 Maret. Jadi nanti dikasih bimbingan, kasih penyuluhan tadi. Ada yang jual-jual juga seperti ini. Seperti ini guys penampakannya, lobbynya.
Udah Uma, gimana? Udah lihat rumah sakitnya? Yang pertama kali ke rumah sakit kamu selama di ini ya? Iya. Selama di Rotterdam. Kalau pas lagi di Den Haag udah pernah belum? KKD. Oh, ke KKD aja, bukan rumah sakitnya ya. Jadi ini pintu masuknya guys. Jadi ada beberapa rumah sakit di Rotterdam ini, yang salah satunya ini guys. Udah selesai urusan di rumah sakit, udah ketemu dengan dokternya juga. Nanti balik lagi nggak kita ke sini? Oh, nanti tanggal 5 Maret. Oh. Tanggal 5 Maret kamu ikut aja ya. Iya. Jadi kamu nunggu bisa langsung pulang. Ternyata saya pikir tidak bisa langsung pulang guys. Saya pikir nginep 1 malam seperti pengalaman pertama dulu udah lama, bertahun-tahun yang lalu. Itu saya nginep 1 malam. Nah, sekarang boleh langsung pulang. Jadi saya harus puasa dulu guys. Jadi pagi-pagi insya Allah bisa. Jadi pagi-pagi kebagian pasien pertama yang dioperasi jam 8 lebih seperempat. Dan sebelumnya harus puasa dulu, harus kosongin dulu badan. Dan harus tidur yang cukup katanya, minimal 2 jam. Ya, kalau saya pasti tidurnya lebih dari 2 jam dong. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar tanggal 5 Maret ya guys. Doain ya semuanya agar operasinya lancar, tidak jadi apa-apa, dimudahkan sama Allah. Ya, ini sungainya guys. Oh ya, aku tuh tadi mau ngelanjutin guys. Jadi kita tuh di sini harus punya asuransi kesehatan gitu, dan itu harus semua orang harus wajib punya. Nah, karena semua orang wajib, jadi untuk asuransi kesehatan ini yang bayar itu adalah yang punya pendapatan tahunan adalah gitu lebih tinggi, berapa puluh ribu per tahun gitu ya. Jadi per satu kepala keluarga, per satu keluarga itu pendapatan income-nya itu di atas 20.000 berapa gitu. Di atas 25.000 itu bayar sendiri gitu. Kalau yang di bawah pendapatan tahunan itu mereka dibayarin sama pemerintah, dapat tunjangan gitu. Nah, tapi kalau di atas itu pendapatannya kita bayar sendiri gitu. Ya. Tapi bagaimanapun pasti ada action resiko. Entah Iya. itu 300 euro atau 350 euro atau berapapun. Own risk. Jadi tapi itu untuk hanya hal-hal yang nggak ditanggung ya sama asuransinya gitu. Kayak laboratorium kalau kita pergi ke lab. Jadi minimal bayar harus ada gitu ya. Gitu. Itu action resiko itu apa bahasa Indonesia? Own risk lah. Itulah pokoknya. Pokoknya resiko yang harus ditanggung sendiri kalau kita melakukan pengobatan atau operasi atau apa, itu berapa sesuai dengan perjanjian dari asuransi tersebut ya. Iya. Menurut kamu gimana? Sistem di sini tuh lumayan tertata rapi. Lumayan tertata ya. Lumayan benar-benar ya. Cuman memang bisa diandalkan. Agak sedikit berbelit sih. Kita harus pergi ke dokter umum, harus nggak bisa langsung ke spesialis gitu, nggak bisa. Harus ada rekomendasi atau surat dari dokter pribadi, ya itu bisa dibilang dokter pribadi lah. Jadi kalau ada apa-apa, kita sakit, kita ingin berobat, kita harus berkonsultasi dulu dengan mereka, dengan dokter pribadi kita gitu. Jadi nggak asal main ke rumah sakit atau ke spesialis apapun, nggak bisa. Jadi harus konsultasi dulu dengan dokter pribadi. Ya sayang ya? Yes. Oke guys, ini kita udah ke tempat parkiran lagi. Mau balik ke rumah, ternyata kita belum sholat lohor. Dan alhamdulillah masih ada waktu. Tadinya kita rencana mau ke tempat lain, tapi kita harus melaksanakan kewajiban dulu ya sayang. Aku lagi nungguin si Abah nih, dia lagi bayar parkiran dulu.
Oke, terus lanjut lagi untuk kayak budayanya di sini gitu, bukan budaya, siapa ya namanya ya? Ya kebiasaannya lah gitu. Itu tuh agak berbeda dengan di Indonesia. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita bisa langsung ke spesialisnya. Di sini kita harus dapat surat referensi dulu dari dokter umum gitu. Dan dokter umum di sini tuh setiap keluarga itu harus punya dokter umum sendiri gitu. Dokter umum kita bilangnya di sini tuh house arts atau general practitioner ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi tiap keluarga harus punya GP, harus punya dokter umum sendiri, dan biasanya itu dokter umumnya itu adalah yang satu kode pos dengan kita. Jadi benar-benar memang disuruh yang deket rumah. Kalau dokter umumnya itu jauh, misalnya nih kita tinggal di Rotterdamnya pun daerah selatan. Misalnya aku mau daftar ke dokter umum daerah barat gitu ya, itu nggak boleh, mereka nggak akan terima kita sebagai pasiennya gitu. Jadi kita benar-benar harus daftar di dokter umum yang deket rumah kita satu poskode. Misalnya poskode aku itu 4000, misalnya gini deh, 4400 AB gitu ya. Nah, aku tuh harus daftar di dokter umum yang di poskode itu 4400 AB. Kalau aku daftar di poskode 4411 AB itu nggak boleh gitu. Jadi kayak gitu guys. Udah gitu pernah sempet tuh ya, pas kita masih tinggal di rumah yang lama itu tuh kan lumayan padat penduduk ya guys. Jadi aku tuh sampai nelponin banyak banget dokter umum di daerah situ. Sampai itu tuh udah, dan juga kalau full gitu guys. Jadi mereka tuh punya slot. Kalau misalnya udah penuh slotnya gitu, misalnya dia hanya nerima 200 pasien gitu ya. Ya udah, kalau 200 udah memenuhi kuota, ya aku mau daftar pun meskipun aku tinggal di daerah itu tetap nggak bisa gitu. Mereka akan bilang full gitu, cari aja dokter umum yang lain kayak gitu guys. Aneh kan? Agak ribet sih sebenarnya. Makanya kita akhirnya sampai akhirnya nih aku tuh memohon gitu guys sama susternya, please, aku udah nelpon mungkin ada kali 5 apa 6 dokter umum gitu di daerah situ, dan gak ada yang mau nerima kami gitu pas kami baru pindah ya daerah situ. Jadi sampai memohon gitu, udah gitu nanti terus susternya bilang, ya udah mbak, ya udah kok mbak ya udah telepon aja nanti seminggu lagi nanti kasih kabar apakah kalian bisa jadi pasien. Alhamdulillah setelah aku memohon akhirnya boleh guys. Padahal awalnya tuh susternya bilang udah penuh gitu. Cuman aku bilang kami tuh tinggalnya di sini, maksudnya di sini nggak ada lagi stok dokter umum gitu, tolong banget gitu, karena aku harus periksa banget kan ke dokter waktu itu gitu, dan aku nggak bisa periksa kalau aku nggak punya dokter umum gitu. Jadi emang agak ribetnya, makanya aku tadi bilang agak ribetnya begitu guys gitu. Udah gitu apalagi ya udah, makanya pas kita pindah nih, kita pindah, kita nggak ganti kita kita bandel guys, kita nggak ganti soalnya apa, susah, aduh males banget nyari-nyari lagi dokter baru yang sesuai poskode kita. Karena apa, kalau aku pindah nanti aku tuh mesti bilang sama dokter yang lamaku, aku pindah ya gitu, dan ya administrasinya ribet lah guys. Udah gitu mesti nyari-nyari yang kosong, yang masih ada nerima pasien. Jadi kita tetap aja stick ke dokter kita yang baru ini. Lagian kita pindah nggak jauh kok dari rumah yang sebelumnya. Kita cuma pindah 15 menitan lah naik mobil gitu. Jadi ya it's okay lah. Kalau di sini itu misalnya kita punya keluhan flu gitu, flu atau demam atau apa, selama itu kita masih bisa tahan dan dan nggak dikasih obat. Jadi iya nggak dikasih obat, batuk, mereka bahkan mereka bilang obat batuk itu kayak kita nggak ngaruh sebenarnya. Obat batuk yang dijual bebas di drugstore gitu ya, yang bisa kita beli di secara umum di sini itu ya kayak
nggak ngaruh gitu. Dokternya pernah aku nanya sama dokternya, beli obat batuk ya, kalau mau beli ya beli aja, tapi not necessary, maksudnya kata dia ya penting kamu tidur, istirahat yang cukup. Jadi harus tubuh dulu yang melawan. Tubuh yang melawan, jadi nggak akan dikasih obat. Nggak ada yang dikasih obat. Ya udah percuma juga datang gitu. Iya, ribet banget. Udah gitu disuruh minumnya paracetamol aja udah. Dan paracetamol itu ya dibeli bebas, bukan jadi di prescription dokter paracetamol merek apa, nggak, ya udah paracetamol. Sayangnya. Iya. Dan nggak ada namanya. Semua ada beda-beda. Nggak ada namanya kita dikasih antibiotik. Pernah nih berhasil kita minta antibiotik, pernah. Kamu ya? Buat Abah. Gara-garanya Abah waktu itu demam, flu-nya tuh flu berat banget, sampai dia tuh demam 3 hari apa berapa hari gitu. Sebelum corona ya. Jadi dia itu ya udah dikasih antibiotik akhirnya setelah 2 kali periksa ke dokter. Karena kata dokter, coba kamu balik lagi, kita periksa hari pertama, terus cuma dia diperiksa begitu, terus disuruh minum paracetamol segala macam, tunggu 3 hari, habis itu balik lagi, kalau nanti masih sakit ya udah dikasih antibiotik gitu guys. Jadi nggak langsung di pertemuan pertama tuh dikasih, nggak bakalan guys. Jadi pertemuan kedua juga riskan loh untuk ngasih. Pertemuan kedua juga iya ya. Dia mau ngasih toh. Dia sebenarnya nggak mau ngasih gitu, tapi kita minta-minta. Bukan minta-minta sih. Ya gimana ya? Sembuh. Secara kan beda ya. Kalau di penanganannya di Indonesia kan harus semua dengan obat ya guys ya. Kalau di sini tuh enggak gitu. Kalau nggak urgent banget, nggak sakit berat banget, nggak sakit keras banget, nggak emergency, ya udah nggak gitu. Kalau badan kita bisa ngelawan sendiri dengan meningkatkan imunitas tubuh, ya udah. Ngomong-ngomong tadi soal tunjangan kesehatannya ya gitu ya guys. Jadi memang berat, bukan berat ya, namanya kewajiban. Apalagi kita harus ngeluarin uang ya untuk kesehatan kita gitu kan. Ya mungkin terasa berat karena memang itu nggak murah gitu. Yang basicnya aja, coverage basic asuransi itu bisa sekitar 110 euro per orang. Itu yang basic ya guys. Sekitar segitu. 110-an euro tuh yang paling murahnya, yang basic gitu per orang. Nah, kalau dalam satu keluarga ada 2 orang. Nah, tapi bagusnya kalau anak-anak itu nggak perlu asuransi guys. Jadi kayak di bawah 18 tahun ya sayangnya, kalau nggak salah ya, di bawah 18 tahun itu nggak perlu asuransi. Jadi dia baru perlu asuransi di atas 18 tahun. Kalau dia masih di bawah 18 tahun, dia masuk ke asuransi orang tuanya gitu guys. Gitu. Jadi dia nggak perlu bayar yang 110 euro itu minimal gitu, per bulan. Lagi. Sebelum 18 tahun. Gratis behel. Iya. Oh, bisa dapat behel juga guys. Lumayan juga ya. Jadi yang punya anak, kalau kita punya anak ya kita nggak perlu bayar asuransi, tapi anaknya udah langsung tercover asuransi gitu. Nah, kalau sekarang kita juga nggak perlu bayar ya, alhamdulillah udah tercover dengan perusahaan. Perusahaannya istri loh. Jadi tapi cuman abah doang yang mesti bayar beberapa gitu ya. Iya, jadi kantor aku tuh ngebayarin, alhamdulillah gitu. Jadi ya udah, kita nggak bayar juga sekarang. Kecuali buat abah. Tapi kita pernah juga di ini ya, Tapi abah harus bayar toh. Abah nggak bayar. Ininya resikonya. Aku juga bayar kali resikonya. Apa aku nggak bayar ya? Katanya aku harus bayar 100 berapa gitu untuk basic, untuk bisa dapat untuk gigi. Gigi cuman untuk coverage gigi itu cuma nambah 14 euro. Oh. 14-15 euro aja guys kalau. Alhamdulillah. Kalau aku di cover full. Gitu, alhamdulillah, kacamata, gigi segala macam. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Kalau suami Abah di cover full juga, ya di cover full, nggak full sih, kacamata nggak, gigi aja. Gigi harus bayar ekstra sedikit. Gigi
gigi di cover tapi bayar tambahan 15 euro kalau nggak salah. Ya udah gitu aja guys. Iya lumayan enak juga sih ya, namanya tunjangan kesehatan. Abah juga ini sakit dapat tunjangan kesehatan. Iya, tapi kita nggak tahu sih ya, mungkin nanti untuk operasi ada own risk kah atau semuanya ditanggung. Kayaknya mesti kita mesti cek kita harus telepon asuransinya sih sayang. Iya, lebih baik daripada ini gitu ya, dan daripada kita tiba-tiba kaget harus bayar sekian ribu ya. Iya gitu. Dan juga iya ya udah tadi ya mungkin berat ya, asuransi 110 orang berarti kalau per bulan 220 itu yang basic ya. Kalau yang full coverage bisa 200-an euro per orang gitu ya guys. Emang kelihatannya berat kayak wow gitu. Ya tapi apa ya? Nanti kalau misalnya penghasilan kita kurang itu nanti ditanggung sama pemerintah guys gitu. Jadi kita dapat pemerintah bakalan kasih per bulan untuk bayarin uang buat asuransi gitu. Jadi bagi yang penghasilannya kurang ya akan diberi tunjangan sama pemerintah, jadi nggak perlu khawatir dengan asuransi kesehatan ini gitu. Cuman yang berpenghasilannya cukup dan bisa bayar sendiri ya bayar sendiri gitu guys. Oke, sekian dulu, kami udah nyampe rumah nih. Oke guys, sampai udah bunyi-bunyi alarm di belakang buat lagi parkir. Sekian dulu curhat-curhatnya, semoga bermanfaat, memberikan informasi bagi teman-teman bagi yang suka Indonesia. videonya jangan lupa like, comment, stay healthy ya guys, share. Dan satu hal, subscribe itu gratis loh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih banyak. Suka videonya ya. Dan juga kalau misalnya mau kita share apa lagi, bisa komen juga di bawah. Mau tahu tentang apa, tentang Belanda yang agak-agak beda dari Indonesia gitu. Oke, makasih guys sudah stay tune terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.